Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Dilariko. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian Pancasila, era kemerdekaan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang era prakemerdekaan. Pancasila merupakan khasanah budaya Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung sudah lama mendarah daging di dalam kehidupan berbudaya bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang ada pada Pancasila sudah hidup sejak dahulu dalam sejarah Indonesia. Adapun beberapa contoh nilai yang terkandung di dalam beberapa kerajaan yang ada di Indonesia sebagai berikut. 1. Pada Kerajaan Kutai yang telah menampakkan nilai sosial politik dan ketuhanan dalam bentuk kerajaan, kenduri, dan sedekah kepada para Brahmana. Kedua, pada perkembangan Kerajaan Sriwijaya yang disebut juga sebagai Negara Indonesia Pertama dengan dasar kesatuan dapat ditemukan nilai-nilai Pancasila material yang paling berkaitan satu sama lain, seperti nilai persatuan yang tidak terpisahkan dengan nilai ketuhanan yang tampak pada raja sebagai pusat kekuasaan dengan kekuatan religius berusaha mempertahankan kewibawaannya terhadap para datu. Ketiga, pada masa Kerajaan Majapahit, nilai-nilai religius dan sosial politik pun sudah timbul. Pada masa kerajaan ini, istilah Pancasila dikenali dalam buku karangan Empu Prapanca yang berjudul Negara Kertagama dan terdapat di dalam buku Sutasoma karangan Empu Tantular. Dalam buku tersebut, istilah Pancasila di samping mempunyai arti yaitu berbatu sendi yang 5 dalam bahasa Sanskerta. Artinya, pelaksanaan kesusilaan yang 5 atau Pancasila Krama, yaitu 1. Tidak boleh melakukan kekerasan. 2. Tidak boleh mencuri. 3. Tidak boleh mempunyai jiwa dengki. 4. Tidak boleh berbohong. Dan yang terakhir 5. Tidak boleh mabuk atau meminum minuman keras. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang materi era kemerdekaan. Pada tanggal 6 Agustus 1945, bom atom dijatuhkan di 2 kota di Jepang, yaitu kota Nagasaki dan Hiroshima oleh Amerika Serikat. Karena dijatuhkannya 2 bom tersebut di Jepang menyerah kepada Amerika dan sekutunya. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaannya. Pada tanggal 16 Agustus 1945, terjadi perundingan singkat mulai pukul 2 hingga pukul 4 dini hari. Teks proklamasi tersendiri disusun oleh Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo. Tempatnya di Ruang Makan Laksamana Tadashi Maeda. Tepatnya di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Konsepnya sendiri ditulis oleh Insinyur Soekarno. Soekarni selaku dari golongan muda mengusulkan agar teks proklamasi ditandatangani oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Kemudian, teks proklamasi Indonesia tersebut diketik oleh Sayuti Melik. Isi proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945
sesuai dengan semangat yang tertuang dalam Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945, sesuai dengan pemberontakan melawan imperialisme, kapitalisme, dan fasisme, serta memuat dasar pembentukan negara Republik Indonesia. Pada tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin mengusulkan beberapa usulan secara lisan, yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan sosial atau keadilan sosial. Pada tanggal 31 Mei 1945, Supomo menyampaikan beberapa usulan juga. Usulannya sebagai berikut: persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno juga mengusulkan beberapa usulan, yaitu kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, dan terakhir 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. Pada sidang BPU PKI pada tanggal 29 Mei 1945 sampai 1 Juni 1945 belum dapat menetapkan ketiga usulan rumusan dasar negara tersebut menjadikan sebuah dasar dalam negara Indonesia. Lalu pada saat itu dibentuklah panitia yang beranggotakan 9 orang, atau yang biasa disebut dengan Panitia 9. Pada tanggal 22 Juni 1945, anggota dari Panitia 9 berhasil merumuskan naskah rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar yang kemudian dikenal sebagai Piagam Jakarta atau Jakarta Charter, yang berisi sebagai berikut. 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pertimbangan bahwa Indonesia merupakan sebuah gugusan kepulauan dari Sabang sampai Merauke itu juga yang menyebabkan muncul usulan agar dasar negara tidak berdasarkan agama tertentu. Oleh karena itu, dalam rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945 diputuskan untuk melakukan perubahan pada sila pertama dari yang ditulis dalam Piagam Jakarta. 7 kata itu dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya kemudian dihapus. Hingga kemudian rumusan Pancasila versi 18 Agustus 1945 menjadi seperti yang sampai sekarang dikenal, yaitu 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Serta 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengertian Pancasila secara etimologis, historis, terminologis, dan menurut para ahli. Yang pertama, pengertian Pancasila secara etimologis. Secara etimologis, istilah Pancasila berasal dari Sanskerta India, yaitu panca artinya 5 dan sila artinya dasar. Dari kedua kata tersebutlah Pancasila diartikan sebagai dasar yang memiliki 5 unsur. Secara umum,
Pancasila merupakan ideologi dasar bagi negara Indonesia dan merupakan rumusan serta pedoman kehidupan dalam berbangsa dan bernegara. Kedua, pengertian Pancasila secara historis. Secara historis, proses perumusan Pancasila diawali ketika dalam sidang BPUPKI pertama oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat mengajukan suatu masalah khususnya akan dibahas pada sidang tersebut. Masalah tersebut adalah tentang suatu calon rumusan dasar negara Indonesia yang akan dibentuk. Kemudian tampillah pada sidang tersebut 3 orang pembicara, yaitu Muhammad Yamin, Supomo, dan Insinyur Soekarno. Pada tanggal 1 Juni 1945, di dalam sidang tersebut, Insinyur Soekarno berpidato secara lisan mengenai calon rumusan dasar negara Indonesia, kemudian untuk memberikan nama Pancasila yang artinya 5 dasar. Hal ini menurut Soekarno atas saran dari salah seorang temannya, yaitu seorang ahli bahasa yang tidak disebutkan namanya. Sejak saat itulah, perkataan Pancasila menjadi bahasa Indonesia dan merupakan istilah umum. Walaupun dalam alinea keempat, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tidak termuat istilah Pancasila, namun yang dimaksudkan dasar negara Indonesia adalah disebut dengan istilah Pancasila. Hal ini didasarkan atas interpretasi historis, terutama dalam rangka pembentukan calon rumusan dasar negara yang secara spontan diterima oleh peserta sidang secara bulat. Ketiga, pengertian Pancasila secara terminologis. Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 telah melahirkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk melengkapi alat-alat perlengkapan negara sebagaimana lazimnya negara-negara yang merdeka, maka Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) segera mengadakan sidang. Dalam sidangnya, bagian pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang terdiri atas 4 alinea tersebut tercantum rumusan Pancasila sebagai berikut. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Serta kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rumusan Pancasila sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 inilah yang secara konstitusional sah dan benar sebagai dasar negara Republik Indonesia, yang disahkan oleh PPKI mewakili seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, pengertian Pancasila menurut ahli. 1. Menurut Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno mengartikan Pancasila sebagai isi jiwa bangsa Indonesia secara turun-temurun yang sekian abad lamanya terpendam bisu oleh kebudayaan Barat. Dengan demikian, Pancasila tidak saja falsafah negara, tetapi lebih luas lagi, yakni falsafah bangsa Indonesia. Yang kedua, menurut Profesor Dr. Andes Raden Mas Tumenggung Notonegoro, SH, pengertian Pancasila menurut Notonegoro adalah dasar falsafah negara Indonesia, sehingga dapat disimpulkan bahwa Pancasila merupakan dasar falsafah dan ideologi negara yang diharapkan menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia, sehingga dapat dijadikan sebagai dasar pemersatu, lambang persatuan dan kesatuan, serta bagian pertahanan bangsa dan negara. 3. Menurut Muhammad Yamin. Pancasila menurut Muhammad Yamin merupakan 5 dasar yang berisi pedoman atau aturan tentang tingkah laku yang penting dan baik. Pancasila berasal dari kata panca yang berarti 5 dan sila berarti sendi, asas, dasar atau
peraturan tingkah laku yang penting dan baik. Keempat, menurut Dr. Kunto Wijoyo, pencetus radikalisasi Pancasila ini merasa resah karena Pancasila hanya dijadikan sebagai lip service, bahkan dijadikan sebagai alat politik untuk melanggengkan kekuasaan. Pancasila tidak operasional, sehingga bangsa Indonesia kehilangan arah. Pancasila memang jimat sakti, namun jimat itu hanya disarungkan di pinggang dan tidak pernah digunakan untuk berkelahi terhadap korupsi, apalagi dijadikan sebagai ideologi yang mengarahkan pembangunan nasional. Segitu saja penjelasan yang dapat saya jelaskan di video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.